Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, melintasi daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka sangat takjub dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, kalau panjenengan mendengar atau membaca tadi bacaan Injil, seolah-olah Tuhan Yesus itu mempraktekkan praktek dukun. Ditonton kupingnya, lalu diogok-ogok nggo tangane gitu ya, lalu lidahnya dijulur-julurkan gitu. Orang ini ada apa? Seolah-olah dukun gitu ya. Dan itu hanya dicatat di Injil Markus ya, di Injil yang lain tidak ada yang mencatat itu. Hanya Injil Markus, Injil tertua. Di situ mau menegaskan apa? Mau menegaskan bahwa kehadiran Tuhan itu memang mau membawa kebaikan. Nah, kita semua percaya bahwa Tuhan kalau datang pasti membawa kebaikan. Walaupun yang baik seringkali juga bukan yang menyenangkan. Karena yang baik bagi kita seringkali kan pahit. Contoh konkret saja, kalau Anda minum obat, baik enggak? Baik enggak? Baik kan ya? Tetapi apakah seluruh obat itu manis? Apakah gampang orang meminumkan obat? Apalagi kalau itu berupa infus, apakah bisa diminum? Enggak, harus dengan jarum. Apakah itu mengenakkan? Enggak, tetapi baik bagi orang itu. Maka kita harus melihat bahwa yang baik belum tentu yang membuat kita nyaman. Kehadiran Tuhan demikian juga. Bagi orang yang tuli itu dan bisu itu mungkin menjadi sesuatu yang sakit juga. Diogok-ogok kupingnya, mungkin pada saat diogok-ogok itu keluar cairan hijau mungkin, supaya Anda bisa hemat untuk tidak makan, karena membayangkan cairan hijau meleleh dari telinga. Kalau Anda membayangkan itu pasti akan sulit untuk makan, dan itu merugikan catering, karena orang tidak makan makanannya. Nah, tetapi kita bisa melihat bahwa itu demi kebaikan. Mau mengatakan apa kepada kita? Setiap kali tindakan Tuhan, walaupun itu menyakitkan kita, tetapi tujuan akhirnya itu adalah baik adanya. Ini sebetulnya pesan yang mau diungkapkan kepada kita. Lalu yang kedua, dalam diri tokoh Tuhan Yesus itu pada saat dia menyembuhkan, itu tidak terjadi di wilayah orang-orang Yahudi. Dikatakan melintasi Dekapolis. Kata Dekapolis itu bukan istilah Yahudi, tetapi istilah Yunani atau istilah juga Latin bahkan. Dekapolis, kota 10 kota, di situ ada wilayah 10 kota.
Di situ mengungkapkan apa? Bahwa Tuhan Yesus juga berkarya di kalangan orang-orang yang bukan Yahudi, di kalangan orang-orang yang bukan pilihan Tuhan. Dan Tuhan pun itu dengan rela, dengan kasih mau menyembuhkan, membuat orang itu baik adanya. Dan juga kita melihat orang yang meminta itu bukanlah yang si bisu tuli, itu bukan, tetapi orang-orang lain yang membawa orang yang bisu tuli itu. Berarti kita bisa melihat bahwa permohonan kepada Tuhan tidak melulu harus kita mohon secara pribadi untuk diri kita, tetapi juga kita bisa membawa orang lain kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus membuat kebaikan dalam diri orang tersebut. Berarti kita bisa melihat bahwa setiap doa kita bisa juga mendoakan orang lain demi kebaikannya. Karena kadangkala ada orang yang punya prinsip begini, punya prinsip. Untuk apa mendoakan, memohon kepada Tuhan Yesus? Bukankah dia hanya seorang nabi? Bukankah dia itu hanya utusan? Kenapa? Dan juga kenapa harus mendoakan orang yang sudah mati? Bukankah orang yang sudah mati itu urusannya sendiri? Nah, Ibu, Bapak, Saudara terkasih, orang lupa akan nas kitab suci ini. Bahwa setiap kali kita bisa membawa semua orang yang punya masalah kepada Tuhan Yesus akan memberikan kebaikan. Maka kita bisa meminta siapa saja. Walaupun yang dibawa itu, orang yang bisu tuli itu, orang yang tidak percaya akan Tuhan sebetulnya. Tidak menjadi masalah bagi Tuhan Yesus. Karena Tuhan itu, hadirnya Tuhan itu untuk semua manusia. Maka tampak di sana bahwa setiap orang yang beriman itu kemanusiaannya terbangun. Karena ada beberapa orang yang kehilangan kemanusiaannya gara-gara hidup beragama, gara-gara mabuk agama. Kemanusiaannya hilang. Kita bisa melihat dalam kehidupan bermasyarakat kita. Orangnya mengaku dia mempunyai iman kepada Allah, tetapi dia memusuhi orang yang berbeda dengan paham yang dia peluk. Dia tega juga merusak tempat ibadah orang lain. Berarti hidup beragama seringkali kalau dia tidak bijak dan tidak mempunyai iman yang dalam, bisa kehilangan kemanusiaannya. Dalam bacaan yang kedua, di sana diungkapkan oleh Yakobus, orang bisa kehilangan kemanusiaannya hanya melihat kehadiran orang yang penuh dengan kemewahan. Bahkan ada beberapa pengkhotbah, dan kebetulan bukan, mudah-mudahan itu bukan pengkhotbah orang Katolik, dia mengatakan begini, mempraktekkan ya, saudara-saudara, percaya enggak kalau Tuhan itu maha kaya? Percaya enggak? Percaya. Kalau Anda percaya, Anda beriman bahwa Tuhan itu maha kaya, percaya enggak kalau Tuhan itu pasti memberikan kekayaannya kepada Anda semua? Percaya enggak? Nah, kalau demikian, dengan Anda menjadi orang kaya, berarti Anda terberkati. Amin? Semua mengatakan amin jemaatnya. Coba bayangkan kalau ada orang miskin duduk di sana, dia merasa bagaimana? Merasa apa? Merasa saya tidak terberkati, merasa saya terbuang. Akhirnya orang itu keluar dari gereja tersebut enggak? Besok lagi beribadah lagi enggak? Maka ini adalah pengkhotbah yang mengumpulkan supaya di gerejanya hanya penuh dengan orang kaya. Ibu, Bapak, Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Untungnya Tuhan Yesus tidak melakukan hal itu. Tuhan Yesus mementingkan aspek iman orang itu adalah aspek di mana orang itu sanggupkah dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apakah dia mempunyai makna, dia mempunyai nilai untuk orang lain. Ambil contoh sekarang, bulan Kitab Suci Nasional. Seringkali ada enggak WA undangan, yuk kita mengadakan acara untuk
mendalami kitab suci, apakah lewat Zoom atau lewat aplikasi-aplikasi yang lain? Seringkali ada enggak? Ada enggak? Nah, jawaban rata-rata gimana? Antusias enggak? Antusias enggak? Antusias? Yakin? Baik, nanti saya melihat ke lingkungan-lingkungan. Antusias enggak? Antusias? Mumpung saya orang baru, jadi kalau masuk ke sana kemari kan lebih enak. Antusias? Rata-rata mengatakan gimana? Alah, kitab suci, bosan. Seringkali kan begitu. Nah, kita bisa melihat, dengan mudah kita mengatakan saya beriman, tetapi untuk mendengarkan dan mendalami firman Tuhan saja kita ogah-ogahan seringkali. Kalau segitu pertanyaannya, apakah kita menjadi pengikut Tuhan? Nah, gini. Identitas pengikut itu kan selalu ada yang di depan dan selalu ada yang di belakang. Kalau pengikut itu di depan atau di belakang? Ya? Di depan atau di belakang? Di belakang. Baik. Selalu meniru apa yang ada di depan. Betul? Nah, Tuhan Yesus membantu orang-orang yang membutuhkan, yang belakang menirukan enggak? Meniru. Baik. Yang di depan itu tidak melakukan dosa, tapi yang di belakang, halo? Menjadi pengikut Tuhan dengan senang melakukan dosa. Benar enggak? Senang enggak? Karena kadang-kadang orang yang senang loh ya. Dia mengatakan begini, orang yang punya dalih begini, ya saya kan manusia, jadi bisa saja jatuh dalam dosa. Kalau begitu, dalam melakukan dosa itu dia senang enggak? Senang. Karena dia tidak pernah menghindari dosa itu. Karena dia melakukan, ya karena saya lemah kok. Nah, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Dengan demikian kita bisa melihat, apakah kita juga mempunyai identitas sebagai pengikut Tuhan. Ini dari bacaan yang kedua loh ya. Nah, dengan demikian kita bisa melihat tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita dari bacaan-bacaan hari ini. Yakni, mampukah kita mempunyai nilai, makna bagi orang lain? Kalau ada orang lain yang butuh kehadiran kita, mampukah kita juga sanggup untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk orang itu? Contoh konkret lagi. Pernah membesuk orang yang sakit, walaupun pada saat ini, masa pandemi ini, itu dibatasi kalau kita membesuk orang sakit. Karena jangan sampai kita malah justru menulari atau tertular penyakitnya. Pernah? Kalau Anda ketemu orang sakit, besuk orang sakit, apa yang Anda katakan? Kita menasihati. Paling kita tanya sakitnya apa, kita menasihati, oh kamu harusnya begini. Sekarang, apakah itu dibutuhkan oleh yang sakit? Justru membebani yang sakit. Pernahkah Anda kalau mengunjungi orang yang sakit, Anda hanya menatap matanya? Dengan menatap mata, Anda mengatakan bahwa aku ikut merasakan sakitmu. Aku datang ke sini untuk meringankan bebanmu. Hanya dengan menatap mata. Lalu setelah itu mendoakannya. Mana yang mempunyai makna? Anda datang membesuk orang sakit, membawa makanan yang banyak, lalu memberikan nasihat-nasihat, ataukah datang hanya dengan mau untuk merasakan, menemani si sakit itu? Nah, Ibu, Bapak, Saudara terkasih, kehadiran kita pendek kata harus mempunyai nilai dan makna. Nah, saya percaya dan saya yakin di paroki kita Semarang Indah ini kehadiran kita sudah mempunyai makna. Buktinya apa? Buktinya karena kita sudah senantiasa mampu untuk memperhatikan mereka yang kekurangan. Kalau dihitung kita bisa melihat baksos kita itu sudah berapa kali? Sudah banyak kali. Lalu berapa orang yang kita bantu? Banyak sekali.
Dan di situ kita bisa melihatkan bahwa kita sebagai jemaat mampu untuk punya makna di tengah masyarakat. Dan itu yang diharapkan tetap kita lakukan dalam hidup yang nyata. Dengan seperti itu, maka kita akan bisa merasakan dan mengalami kasih Tuhan yang nyata. Karena Tuhan akan senantiasa menggunakan kita. Orang yang bergerak baik, artinya orang itu dipenuhi dengan roh Allah. Dan roh Allah yang menggerakkan orang itu melakukan kebaikan. Roh Allah ditandai dengan tindakan baik, bukan pertama-tama diperlihatkan dengan bahasa roh, bukan. Kadang-kala kita dirancukan juga, orang-orang yang kemasukan roh Allah itu berarti mampu untuk berbahasa roh. Bukan pertama-tama itu, tetapi kemampuan orang yang mengalami kehadiran Roh Kudus itu adalah orang yang mampu untuk melakukan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang dihadapinya. Kenapa kok bisa Romo mengatakan kok orang yang kena bahasa roh itu bukan menjadi tanda utama bahwa dia itu mengalami Roh Kudus? Ibu Bapak, nanti dibuka-buka bahasa roh, Anda membuka saja dengan Injil yang berbahasa kitab suci yang berbahasa Inggris saja. Padanannya apa? Padanannya bukan spirit language, tetapi tongue language, bahasa lidah. Bahasa lidah berarti apa? Ya kita berdoa, itu kan pakai bahasa lidah. Kita mengatakan ya Tuhan yang penuh kasih, penuh iman, segala macam. Ini kan juga sudah bahasa lidah. Nah ini sebetulnya yang seringkali rancu. Maka mari kita mencoba untuk memberikan makna lebih dalam diri kita ini dengan membiarkan Tuhan itu bertindak dalam hidup kita. Amin. Nah, karena sudah amin maka harus selesai. Maka marilah kita tegak berdiri, kita ungkapkan syahadat kita kepada Allah.